Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji mutlak milik Allah. Dia yang pantas dipuji. Oleh karena itu kita selalu mengatakan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Lam pada kata lillah namanya lam istiqaq. Artinya yang berhak menyandangnya cuma Allah saja. Yang lain tidak berhak menyandang itu. Karena apapun yang Allah takdirkan buruk, kita tetap mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Apalagi kalau kita mendapati sesuatu yang menyenangkan, tentu kita mengatakan pula alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat dan salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menghabiskan seluruh hidupnya memikirkan bagaimana keselamatan umat yang kepadanya beliau diutus. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Surah 9 atau ayat 128. Bagaimana begitu perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, sampai-sampai nyawanya, keselamatan dirinya tidak dia perhitungkan. Mudah-mudahan Allah memberi kita hidayah untuk menapaki sunnahnya, berpegang teguh di atasnya, dan kelak kita termasuk orang-orang yang diridhoi dan diizinkan untuk mendapatkan syafaatnya insyaallah. Bapak dan Ibu sekalian rahimani Allah wa iyyakum, waktu saya tinggal 30 menit. Sederhana saja, simpel saja. Judul kajian kita hari ini berulang tapi tak berbekas. Tahun ini adalah Ramadan yang ke-1435 50 ya. Saya ulangi. Tahun ini adalah Ramadan yang ke-1435. Betul? Betul tidak? Yang benar 35 apa 37? Bodoh, 35. Ramadan itu diwajibkan 2 tahun setelah hijrah. Jadi sejak diwajibkan sampai sekarang itu sudah sampai pada angka 1435. Gak tahu sejarah loh. Emang enak. Baik, jelas ya? Coba perhatikan inti daripada Ramadan yang Allah inginkan adalah la'allakum tattaqun. Coba perhatikan 2 kali Allah berharap dengan syariat Ramadan ini kita bertakwa. Di surat 2 Al-Baqarah 183 adalah seruan yang kelima yang Allah khususkan kepada orang-orang beriman di dalam Quran. Dalam Quran, seruan-seruan Allah yang dikhususkan kepada orang beriman
yang selalu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu berulang-ulang sebanyak 88 kali. Nanti sampai di rumah hitung ya. Nanti satu saat saya diundang lagi, saya nanya loh. Dan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun adalah seruan yang kelima yang Allah khususkan kepada orang-orang beriman. Setelah Allah mengatakan, hei orang beriman, wahai orang beriman, kutiba alaikumussyiyam. Ya, perhatikan, Allah sebelum membebani, Allah mengundang, memanggil kita dengan penghormatan, pemuliaan. Wahai orang-orang beriman. Bukankah orang beriman adalah orang yang mulia di sisi Allah? Allah katakan di surah 98 Al-Baqarah ayat 7. Innalladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Adapun orang kafir ayat 6-nya innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi sebelum Allah membebani, Allah memanggil. Ya, jadi Allah sebelum mewajibkan syariat, Allah memuliakan dulu yang mukallafnya, yang dibebaninya. Jadi Allah sebelum membebani taklifi, Allah mengundang yang mukallafnya, yaitu orang beriman. Allah muliakan mereka. Lalu Allah mengatakan kutiba alaikumussyiyam. Karena tidak mungkin orang beriman itu tidak siap. Karena sudah menjadi watak orang mukmin itu ada di surat 24 ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasuli ay yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Tidak ada respon orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, ketika mereka dipanggil oleh Allah agar ditetapkan hukum atas mereka, diberi beban kewajiban, sikap mereka adalah jawabannya, ucapannya, kami dengar dan kami taat. Maka Allah tidak panggil ya ayuhan nas. Allah tidak panggil ya ayuhal muslimun. Kenapa? Karena orang muslim belum tentu mukmin. Orang mukmin pasti muslim. Saya ulangi, orang mukmin pasti muslim. Tapi orang yang mengaku dirinya muslim tidak serta-merta itu mukmin. Setuju enggak? Setuju enggak? Enggak setuju saya pulang loh. Pertanyaannya, kenapa Anda setuju? Alasannya apa? Ini karena Anda takut saya marah itu setuju ya? Dalilnya mana? Kenapa Anda setuju? Itu namanya jawab tapi tidak bertanggung jawab. Dalilnya surat 49 Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab, orang Badui itu datang kepada Nabi berkata, kami telah beriman. Nabi tidak tahu gaib. Nabi tidak tahu urusan hati orang. Kecuali apa yang Allah wahyukan untuknya. Maka Allah katakan, qul lam tu'minu. Muhammad katakan kepada mereka, lam tu'minu. Kalian tidak beriman. Tidak layak, tidak patut kalian mengklaim diri kalian beriman. Walakin qulu aslamna. Akan tetapi yang pantas kalian akui adalah kami baru Islam. Kenapa? Allah katakan lamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman belum masuk ke dalam hati-hati kalian. Jangan-jangan kita masuk kategori ini loh, jangan-jangan. Paham? Sebab apa indikator iman? Indikator iman banyak. Orang yang beriman pasti mencintai yang dipercaya. Kalau dia beriman kepada Allah, dia pasti mencintai Allah. Enggak. Kalau orang mencintai, maka dia akan patuh kepada yang dicintainya itu. Lihat surat 2 Al-Baqarah ayat 165.
Nanti saya sisihkan waktu 5 menit untuk tanya jawab, tapi saya yang nanya, bukan Anda yang nanya loh. Saya biasa berbeda loh di mana-mana. Jadi bukan mustami' pendengar yang nanya, penceramah yang nanya, siap-siap ditanya ya. Nggak jawab saya usir loh. Ya. Surat 2 ayat 165 kata Allah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah, kata Allah. Allah mengatakan orang-orang musyrik, orang-orang kafir mengambil sesembahan selain Allah. Mereka loyal kepadanya, patuh kepadanya, rela berkorban untuknya karena mereka sangat cinta kepada sesembahannya itu. Padahal cinta seorang makhluk hanya boleh diberikan kepada satu, sang penciptanya Allah Jalla wa'ala. Tetapi apa kata Allah? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Akan tetapi orang-orang beriman lebih kokoh dan kuat cintanya daripada orang-orang kafir itu terhadap sesembahannya. Pertanyaan, udah berapa kali Anda berpuasa? Hello. Saya tanya Mas, cepat jawab, tidak usah basa-basi. Sekarang umurmu berapa? 33, berarti 34, lu kurang 1 tahun loh. Umur kita itu kan pakai hijriyah. Hijriyah dan miladi itu selisih 11 hari dalam 1 tahun. Jadi kalau usia 30 itu 31 loh. Ya? Jadi Anda korupsi 1 tahun. Sementara umur Anda di malaikat maut itu ya sesuai hijriyah. Faham? Jadi Anda sudah 31 usia sekarang. Tadi 30 apa? 34. Dikurangi 15 tahun usia mukallaf. Berapa? 19. Berarti Anda sudah 19 kali terbebani kewajiban, dan berarti Anda sudah melakukan itu 19 kali. Kalau seseorang terbiasa secara kontinu di upgrade tiap tahun 1 bulan full, kira-kira wataknya berubah enggak? Cinta itu sudah dirasakan di hati belum? Apa indikatornya? Hati-hati sama saya loh, saya ini dosen lama. Ada mahasiswa tidak beres, saya tidak lulusin loh, pada skripsi loh. Ya, apa indikasinya? Kan lo ngaku, yang tahu kan hati lo, ya lo. Sama saya harus pakai dalil, gak bisa pakai logika, karena logika saya lebih panjang daripada Anda loh. Indikatornya cinta, bahwa kita itu sudah cinta iman di mana? Surat 49 ayat 7, akhir ayat itu kata Allah. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Akan tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada iman. Tentu cinta kepada yang diimani, bukan? Ya, wa zayyana fi qulubikum. Dan Allah jadikan indah cinta itu dalam hati kalian. Apa salah satu indikator cinta yang sahabadi itu? Ketika diuji oleh Allah, dia tidak berkeluh kesah. Dia tahu bahwa satu musibah yang datang kepadanya itu adalah pertanda dia berdosa kepada Allah. Maka Allah ingin memaafkannya. Bukankah Allah katakan di surah 42 ayat 30? Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa indikator berikutnya? Wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan dengan cinta itu, dengan iman yang kuat tadi, Allah jadikan hati kalian benci, murka kepada kekafiran. Tapi buktinya Anda masih ngucapin selamat Natal kan? Masih ngucapin selamat Natal enggak? Berarti Anda mengakui Isa anak Tuhan kan? Gimana Anda mengatakan cinta itu sudah ada di hati Allah? Ngaku keles. Wal fusuqa, kita benci kepada kefasikan. Ibu-ibu masih gosip lancar kan? Ibu-ibu kan iguana, ibu-ibu gosip di mana-mana. Bapak-bapak juga masih menggibahi orang kan? Perbuatan fasik masih juga kita lakukan kan? Bagaimana kita katakan cinta itu sudah ada di hati? Apa kata malaikat? Lu kali, gua enggak. Apa kata iblis? Lu gua banget gitu loh. Ya? Wal isyan. Dan iman itu membuat kita benci kepada
maksiat. Kita lihat orang maksiat aja kita malah nimbrung ya. Betul? Ini wajah-wajah tukang kelabing kan? Itu nggak enaknya ngundang saya karena saya nggak suka basa-basi ya. Kalau basa bisa dikeringkan, basi keracunan mati loh. Dan agama kan nggak ada ruang abu-abu ya. Hitam putih-putih, putih hitamnya dengan dalil. Paham? Ini tampang lo kan tampang gaul kan? Saya tanya, kalian lihat istrimu tidak berjilbab, gelisah nggak? Lihat anak wanita mau pakai yukensi mai ketek. Ya, bajunya bupati buka paha tinggi-tinggi. Di sini sekuilda, sekitar wilayah dada kelihatan. Anda merasa sedih nggak? Tidak, Anda malah biasa aja. Pergi sama bini, bajunya kurang lagi pakai kamisol. Tahu kamisol nggak? Kutang panjang. Biasa aja kan? Bagaimana kita mengatakan cinta itu sudah ada? Padahal tujuan Allah memberi kita puasa untuk menemukan rasa iman dan cinta itu kan. Berulang tapi tidak berbekas. 19 tahun, Bo. Kalau orang di militer terlatih 1 bulan penuh, kira-kira mahir enggak? Coba antum, kita semua coba lihat Ramadan kali ini dengan sebelum Ramadan. Pasti jawabannya apa? Aku masih seperti yang dulu, ya kan? Iya, gak ada perubahan. Betul kan? Jangan ada dusta di antara kita loh. Karena tampang antum gak ada tempat persembunyian masalahnya. Jelas? Aku masih seperti yang dulu kan? Gak ada perubahan kan? Paham? Jadi iman itu kita dipanggil orang beriman, tapi kita ternyata. Kenapa saya tanya? Ketika kita disuruh buka puasa, kita pasti gak mau kan? Tidak ada uzur. Tapi antum disuruh buka puasa, pasti gak mau kan? Waktu itu Anda nolak tidak mau, dasarnya apa? Demi Allah, bukan karena takut kepada Allah kan? Anda cuma takut batal doang kan? Dan takut ganti di hari-hari lain kan? Dasarnya bukan karena Anda cinta kepada Allah kan? Anda tidak mau bukan Anda takut berkhianat kepada Allah, bukan itu dasarnya kan? Cepat jawab. Sebab kalau watak khauf ilallah, takut kepada Allah itu landasannya, maka ada puasa tetap kita orang baik kan? Karena dasarnya takut kepada Allah, dasarnya cinta kepada Allah, berarti hati tetap stabil kan? Baik ada Ramadan maupun tidak ada Ramadan. Ada Ramadan makin naik 7 digit, sesudah Ramadan stabil kan? Coba kita Ramadan naiknya 3 digit, habis Ramadan turun berapa digit? Antum ngaku karena antum lebih tahu tentang antum sendiri daripada saya. Betul? Kenapa? Bahwa kita selama ini melakukan bukan karena cinta kepada Allah menjadi dasar iman tadi, dan bukan pula karena dasar takut kepada Allah. Sebab takut dan cinta harus sama kan? Karena cinta itulah Allah selalu menghiasi hati orang dengan raja dan khauf. Dengan cinta dia berharap Allah mencintainya. Tapi pada saat yang sama dia takut jangan-jangan dia melanggar aturan Allah, maka Allah memurkainya. Saya tanya jujur, selama ini landasan puasanya cinta iman tadi, cinta dan takut, atau karena sekedar formalitas rutinitas tradisional biasa saja? Puasa kita selama ini kan 17 Agustus kan? Rutinitas tahunan kan? Termasuk yang ngomong, nggak beda jauh, ya. Sesama orang nggak beres nggak boleh saling menuding ya. Jelas ya. Puasa kita selama ini kan hanyalah rutinitas kayak 17-an, kayak sekatenan gitu ya, kayak tradisi, kebijakan lokal katanya, kearifan lokal, tidak berdimensi langit kan. Makanya itu yang 19, gimana yang udah 30? Yang kakek-kakek maksudnya. Ya, berarti berulang tapi nggak berbekas kan? Kemudian tadi Allah bilang, hei orang beriman, udah jelasin ya. Ketika Allah bilang, hei orang beriman, berarti yang bicara siapa? Al-Munadi siapa? Allah ya. Berarti kalau dalam grammar bahasa Arab, kan orang mukhatab, namanya khatib yang bicara kan. Biasa kalau khatib adalah orang pertama tunggal. Faham? Kalian orang beriman, domirnya kan antum, kalian orang beriman.
orang kedua jamak. Pertanyaan, posisi antara yang berbicara dan yang diajak bicara dekat atau jauh? Dekat cara psikologi bahasa. Paham? Berbeda. Kemudian Allah setelah itu Allah bilang, hei orang beriman, lalalala gitu. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Berarti kita mendengar langsung kan harapan Allah tadi kan? Dan Allah selalu berharap kita baik, bukan? Nah, berbeda dengan pada 187, masih tentang puasa juga kan? Sebab kalau kita bicara landasan fikih Ramadan, maka dalilnya adalah 183 Al-Baqarah sampai 187 kan? Ya. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum gitu kan? Allah mengakhiri ayat itu mengatakan kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa. Mereka di sini mereka itu orang berapa? Orang keberapa? Orang ketiga, hadir atau tidak hadir? Gaib kan? Tidak ada. Jadi wajar kalau banyak manusia gak bertakwa kan? Karena mereka jauh. Ketika Allah harapkan mereka tidak di hadapan Allah. Paham? Tetapi orang beriman berhadapan langsung gak dengan Allah. Kan Allah ngomong melalui nabinya kan? Andai kata kalam Allah ini langsung orang per orang, betul kita berhadapan-hadapan bukan? Pertanyaan, di antara dua harapan tadi, harapan kepada manusia dan harapan kepada orang beriman, mana yang paling besar harapan Allah? Kepada manusia atau kepada orang beriman? Lu jawab sadar ya? Sadar banget jawabnya. Dari pertanyaan, kenapa belum kita penuhi itu? Saya tanya, Bapak udah punya anak belum? 3. Paling besar kelas berapa? 5. Anda selalu punya harapan gak ke anak Anda? Kalau suatu saat Anda udah keluarkan banyak biaya, kemudian anak Anda tidak memenuhi apa yang Anda inginkan, kira-kira Anda kecewa nggak? Jawab jujur cepetan, ini waktu kita terbatas loh. Pakai mikir lama lagi. Kecewa kan? Kecewa kan? Menurut Anda ini Anda durhaka kan? Nggak tahu berterima kasih kan? Sesama orang durhaka nggak boleh saling menasehati kali. Bukankah kita lebih banyak durhaka kepada Allah daripada Anda durhaka kepada kita? Maka saya dalam setiap memberikan parenting pendidikan, jangan pernah bermimpi anakmu berbakti kepadamu sampai engkau berbakti kepada Allah lebih dahulu. Jangan pernah Anda bermimpi anak memenuhi harapan Anda sampai Anda penuhi dulu harapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah lebih berhak untuk dipatuhi daripada kita? Sebab Allah memiliki harapan pasti baik dan Allah punya cara pasti mudah dan tujuannya pasti benar, bukan? Bapak punya harapan baik, caranya belum tentu benar kan? Bapak hanya sok tahu kan? Jangan marah ya. Karena saya cara ruqyah orang begitu mas. Karena cara saya beda dengan ESQ yang di sana 125 atau apa atau 165 ya. Ya, kalau satu kan ESQ, Education of Salim Qibas namanya. Jadi caranya seperti itu. ESQ saya beda dengan ESQ yang nani-nani nangis-nangis itu loh ya. Tadi saya tampar-tampar loh, supaya Anda bangun gitu loh. Kalau nyanyi kan ketiduran. Paham? Allah lebih layak kita penuhi harapannya bukan? Kenapa? Karena Allah bilang, kalau lo kafir, gue kagak dirugiin. Ngerti loh? Lihat surat 4 An-Nisa ayat 131. Oke, saya bahasa selangian tapi tidak mengurangi bobot ilmiahnya ya. Ya. Lillahi ma fis sama, surat 4 An-Nisa ayat 131. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah langit, apa-apa yang di langit dan di bumi. Kita ini milik Allah bukan? Bahkan kita hanyalah satu nokta kecil di antara gugusan makrokosmos alam raya Allah ini kan. Lalu Allah bilang apa? Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh telah aku wasiatkan. Coba lihat. Wasiat siapa? Tadi Bapak punya harapan. Biasa kalau mau meninggal pakai wasiat ya Pak. Nak tolong ya jangan kecewakan Papa ya. Ih Papa lebay deh.
Jadi Allah berwasiat kepada orang-orang para nabi dan umat yang telah Allah beri kitab sebelum kalian. Wa iyyakum dan kalian semua. Anittaqullah. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Pertanyaan, kalau ada semua jenis wasiat, siapa yang paling berhak dipenuhi wasiatnya? Dan di Quran ada 36 jenis wasiat Allah ya. Nanti undang saya jelasin satu-satu ya. Tapi bayar honornya beda loh. Ya, maka wasiat yang tertinggi adalah takwa kepada Allah. Karena tujuan dari penghambaan adalah meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengannya seorang mulia atau hina dengan takwanya, bukan? Di surat 49 ayat 13 kata Allah, surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian si Allah adalah orang yang bertakwa. Dan tidak ada orang lebih tinggi kedudukannya daripada orang yang bertakwa. Dan seluruh para nabi adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka termasuk orang yang Allah wasiatkan takwa itu kepadanya. Dan mereka orang yang paling setia memenuhi wasiat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjelaskan lagi di ayat surat 4 tadi. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Andaikan kalian kafir, kalian tidak mau bertakwa kepada Allah, bumi, langit tetap milik Allah. Sama dengan dalam hadis qudsi riwayat Tirmidzi, apa kata Nabi? Andaikan manusia pertama sampai terakhir, jin yang pertama sampai terakhir, semuanya bertakwa kepada Allah, tidak menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Jin yang pertama sampai terakhir, ya, manusia pertama sampai terakhir semuanya kafir kepada Allah, sedikit pun tidak akan merubah kekuasaan Allah. Paham? Allah bilang kalian beriman tetap aku adalah pemilik, kalian penumpang yang aku beri tumpangan, yang namanya orang numpang tahu diri, tahu aturan, dan yang berhak mengatur yang memberi tumpangan. Tapi kalau lo ingkar, tunggu tanggal mainnya, gue cekek batang leher lo. Nama juga pemilik, dan dia berhak menentukan apa saja. Dia berhak memperkuat dengan apa yang dia maui. Tetapi apa kata Allah? Wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Ketahuilah, Rabbmu sekali-kali tidak menzalimi hambanya. Paham? Pertanyaan, takwa yang Allah inginkan itu di mana tempatnya? Takwa yang Allah inginkan itu bersifat permanen atau temporer? Cepat jawab, waktu tinggal 5 menit, cepat jawab. Udah, saya nggak usah tanya dalil, pasti nggak bisa dalil deh. Paham ya? Jadi takwa itu bersifat permanen, bukan temporer. Karena kata Nabi dalam hadits yang sahih, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Bahkan bekal kamu menuju Allah adalah takwa. Lihat surat 2 Al-Baqarah 196. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ya, bertakwa, berbekallah kalian menuju akhirat, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Jelas? Jadi takwa yang diinginkan Allah yang bersifat permanen ya. Nah, pertanyaan kedua, takwa yang diinginkan ini adalah bersifat simbolik atau karakter? Karakter kan? Jadi watak kita, hati kita bertakwa. Karena kata Nabi at-taqwa hauna, at-taqwa hauna, at-taqwa hauna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Paham? Berarti hati kita yang bertakwa, bukan sekedar waktu yang bertakwa. Selama ini kan kita waktu yang bertakwa ya, bukan hati kita kan. Saya tanya, Ramadan ini sebenarnya bonus buat kita atau buat Nabi? Nah, Nabi sudah pasti bertakwa kan? Tapi coba lihat Nabi setiap hari berdoa gimana. Dalam Sahih Muslim kata Nabi, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku takwanya ya Allah. Karuniakan kepadaku takwanya ya Allah. Berarti yang bertakwa jiwa bukan? Nah, pertanyaan esensi takwa tuh di mana? Apa yang mesti kita lakukan agar kita bertakwa? Password dari takwa itu apa yang mesti kita lakukan? Ada yang tahu nggak? Kurang 4 menit. Ya, oke. Apalagi?
Gak usah tanya dalil, jawab ada sembarangan, pokoknya terserah lo deh. Pokoknya jawabannya sukoi, suka oi. Paham? Itu parsial. Sebenarnya tidak mungkin takwa itu terwujud sampai kita mengalahkan sifat fujur yang ada di hati kita. Sebab jiwa kita diilhami Allah dua bukan? Fujur dan takwa bukan? Lihat surah 91, surat Asy-Syams ayat 7 sampai ayat 10. Ini ngaji nggak bawa Qur'annya. Emang udah hafal? Waduh, ini namanya bebe, bodoh belagu gitu loh. Ya, kecuali udah hafal nggak apa-apa gitu loh. Ya. Tadi surat 91 surat Asy-Syams ya. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa dan penyempurnaan. Jadi jiwa kita sempurna ya. Kita hidup ini kan ujian. Di surat 21 ayat 35 surat Al-Anbiya kata Allah, "Wa nabluukum bisyarrin wa khairin fitnah." Aku akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah tahu siapa paling baik amalnya di antara kalian. Paham? Oleh karena itu kita diuji, Allah tanamkan pada jiwa kita ilham keburukan dan kebaikan, jahat dan baik. Jahat Allah namakan fujur, orangnya namanya fajir, jamaknya fujar. Paham? Dan satu sisi takwa. Pertanyaan saya, di antara dua sifat ini mana yang paling dominan? Fujur atau takwa? Fujur, ini bicara berdasarkan pengalaman kan? Pengalaman kan? Kalau saya ceramah 7 jam pasti Anda bosan kan? Tapi kalau saya gosip 7 jam Anda nggak bosan kan? Kelihatan sih. Dalilnya itu pengalaman kan? Dalilnya benar. Surat 75 ayat 5. Surat Al-Qiyamah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Akan tetapi manusia itu ingin berbuat fujur terus menerus. Kalau bisa masuk surga tanpa harus zina halal. Kalau bisa zina halal ya dek. Jujur aja deh. Kalau bisa riba halal kan? Betul ya kak? Mas betul kan? Kalau bisa zina halal kan? Nah, kalau bisa judi halal kan? Nah, ini kan ada beriman gitu kan? Kalau andai kata kita dipilih judi haram gak? Coba bikin polling. Halal. Ya kan? Gimana riba? Halal. Zina gimana? Wow, gue banget gitu loh. Paham? Jadi itu sifat manusia. Maka tidak akan pernah takwa itu tidak akan bertahta kalau dia masih didominasi oleh fujur. Sekarang terakhir. Mama kandungnya fujur itu apa? Jadi siapa yang melahirkan fujur, kejahatan? A. Iblis, B. Nafsu. Cepat jawab. A. Iblis, B. Nafsu. Cepat jawab. Nafsu, dalilnya mana? Lu nekat dijawab ya. Jadi kejahatan itu induknya adalah nafsu. Nabi Yusuf itu dijamin Allah loh. Tapi merasa tidak bebas dari nafsunya. Surat 12, surat Yusuf. Ayat 53. Kata Nabi Yusuf apa? Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Aku saja Nabi hampir tidak bebas dari nafsuku. Betapa kuatnya dominasi nafsu tadi. Kenapa kata Nabi Yusuf? Inna nafsa la'ammaratun bisu. Karena nafsu itu selalu memerintah kepada kejahatan. Adzan berkumandang enakan mana? Cerita atau sholat? Jujur. Jangan ada dusta di antara kita loh. Paham ya? Nah, maka tidak mungkin takwa itu ada sampai nafsu ini dikalahkan tunduk kepada apa? Kepada apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ahmad. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya tunduk kepada apa yang aku bawa. Maka saya katakan banyak sekali kita berpuasa tapi nafsu masih tetap bertahta dan nafsu tetap liar kan? Kan ini ulil, usia liar-liar kan? Yang kakek-kakek juga ulil kan? Usia liar-liar juga kan? Artinya apa? Ramadan belum mampu. Kita belum menjinakkan diri kita dengan Ramadan. Ramadan itu ramuan terbaik ya. Allah turunkan untuk menjinakkan nafsu tadi ya.
Tetapi sekali lagi, kenapa berulang tapi tidak berbekas? Karena sekali lagi kita hanya sekedar rutinitas tahunan menjalankannya tanpa memiliki dasar-dasar iman, takut dan cinta tadi. Demikianlah pas jam 1:01, nggak boleh nanya. Saya terkenal kemana-mana disiplin on time loh. Dan ceramah di mana tepat waktu, lewat korupsi loh, nggak boleh nanya. Saya nggak mau masuk neraka karena lo. Ya, jelas nggak penjelasan hari ini? Jelas ya? Ini saya tanya pasti nggak jawab, wallahu alam. Cuman ngaku jelas saja ini. Ya, baik saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.